Sudah Ibu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih malu-malu ya? Besok kita sudah pertemuan terakhir di Ramadan ini Ibu ya. Ramadan ini sampai puasa 24. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk materi ini kita maksimalkan sampai selesai hari ini di bab salat, di bab wudu, kemudian salat. Setelah itu nanti kita akan membahas salat dan prakteknya dan seterusnya. Nanti mungkin saya jelaskan dulu Bapak Ibu, kemudian nanti kalau ada pertanyaan di akhir baru ditanyakan, disimpan dulu pertanyaannya. Karena materinya banyak, nggak mungkin memang membahas bab sholat ini 2 hari 3 hari ya. Nah, insya Allah kalau nanti kita maksimalkan. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjelaskan kemarin bagaimana air yang kita gunakan untuk bersuci, untuk mensucikan, untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar, kemudian menggunakan air suci lagi mensucikan. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita akan melaksanakan wudu untuk mengangkat hadas kecil. Dengan kita berhadas kecil. Nah, yang pertama coba dibuka Bapak Ibu di halaman yang kedua. Halaman yang kedua. Di situ ada tertulis syarat sah wudu. Syarat sah wudu yaitu yang kita nukil dari tulisan buku tuntunan salat wajib dan sunnah menurut mazhab Syafi'i, penulis yaitu Miftahul Ihsan. Ya. Syarat sah wudu yaitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat sah itu syarat orang-orang sebelum dia melakukan berwudu. Ya, syarat sebelum melakukan berwudu, atau golongan atau orang yang memang bisa berwudu, entah siapa saja. Itu ya, yang diminta untuk berwudu siapa saja, maka dikatakan syarat sah. Sebelum masuk kepada rukun maka dia syarat sah dulu. Apakah sudah memenuhi syaratnya? Seperti kalau nikah kan Ibu ada syarat-syaratnya kan? Kalau nikah dulu surat rekomendasi ini ada pasangannya. Harus ada pasangannya dulu. Nah, kalau nggak ada pasangannya mau nikah gimana itu ya? Iya. Aku mau nikah, pasangannya nggak ada, gimana itu? Jangan dia cari mau langsung ya. Nah, syarat sah wudu ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan berwudu itu, yang pertama di situ ada Islam. Orang kafir tidak diwajibkan berwudu. Nah, sholat pun enggak, bahkan beriman pun tidak. Karena mereka itu atau orang-orang kafir itu tidak sah wudunya. Apapun berwudu mereka berarti tidak sah. Kan syarat sah itu. Kalau dia orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah dan muslim, berwudulah aku dulu biar nanti cerah di hari kiamat katanya. Ya, biar cerah muka aku di hari kiamat nanti berbangkit. Kan kata Nabi kan kalau orang-orang rajin berwudu itu mukanya akan bercahaya di glowing Bu. Kalah semuanya ini apa?
skincare apa? Skincare Piva, Marta Tilaar, apa lagi? Fons, seterusnya. Kalah bu, bagaimana di hari akhir nanti berbangkit kita di yaumil jazaa, di hari berbangkit. Ya di berkumpul ada yaumil ba'ats, yaumil jazaa, yaumil mahsyar nanti orang yang berwudu. Nah orang itu atau orang kafir tidak diterima wudunya dan tidak sah wudunya walaupun dia berwudu. Maka syarat sahnya adalah Islam. Sudah kita penuhi ibu ya. Nah, yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah kondisi seseorang yang sudah bisa melayani diri sendiri atau bisa makan sendiri, mandiri ibu. Ibu-ibu sudah mandiri enggak? Kok belum? Anak-anak yang belum mandiri ya seperti anak umur 3 tahun ya makan pun masih disuapin. Kemudian cuci baju pakai baju juga masih dipakaikan. Belum mumayyiz berarti ya. Yang mumayyiz itu sudah bisa melayani dirinya sendiri. Tapi banyak orang-orang sekarang itu ibu walaupun dewasa pun nggak mau makan deh kata mas, nggak mau disuapin katanya. Nah, gitu ya. Ada juga yang gitu. Jadi mumayyiz itu gitu ya sudah bisa melayani diri sendiri ya, bisa kemana-mana. Ibu-ibu bisa ke mall sendiri kan, nggak ngajak-ngajak gitu. Bisa semua. Nah itu yang syarat kedua, kita sudah terpenuhi semua itu. Kemudian yang ketiga, kalau bagi perempuan suci dari diganti bu ya, jangan suci dari haid dan nifas. Nanti suci dari nanti dihilangkan semua yang namanya haid dan nifas. Salah tulis itu. Suci dari haid dan nifas. Kalau bagi perempuan, kalau laki-laki bapak-bapak nggak ada, ya, tidak masuk syarat kita ini. Nah, suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, bersihnya anggota badan dari apapun yang menghalanginya sampai air ke kulit. Misal ibu sabun, masih ada busa-busanya, kemudian dipakai berwudu masih ada penghalangnya. Jadi polosan gini ibu ya, polosan natural, original gitu. Ya, tuh. Kemudian yang kelima, bersihnya anggota badan dari apapun yang dapat mengubah sifat air. Ya, bersihnya anggota badan mendapatkan badan dari apapun yang dapat mengubah sifat air. Ya, seperti tadi juga sabun tadi menempel. Ya, kalau yang tadi bisa juga diperumpamakan seperti cat. Mungkin cat apa namanya? Lagi baru cat dinding, nempel minyak itu kan nempel di sini. Kalau air kan bisa dihilangkan langsung bu. Nah hilangkan dulu catnya baru berwudu. Jangan langsung berwudu masih ada catnya, dibersihkan dulu. Nanti bu ya setelah selesai semua dulu. Kita ngejar materi ini ibu ya. Pertanyaannya nanti. Iya nanti pertanyaannya disiapkan. Biar lebih wow gitu loh. Kemudian yang keenam, mengetahui rukun dan sunnah wudu. Ibu-ibu kalau berwudu harus mengetahui rukun dan sunnah. Rukun itu apa? Apakah saya membasuh kaki duluan? Apakah saya membasuh muka duluan? Apakah saya membasuh duluan tangan? Atau saya cuma menggosok gigi saja? Kan itu bagian daripada rukun, harus diketahui rukunnya. Nanti kita bahas. Kemudian sunnah wudu apa saja? Ya, sunnah wudu apa saja yang terdapat di dalam berwudu. Yang ketujuh, menggunakan air yang suci dan menyuci. Yang seperti kemarin yang kita bahas, air suci dan mensucikan. Jangan yang air mutanajis atau air yang musta'mal. Ya, jangan air yang suci dan lagi tidak mensucikan atau suci tidak mensucikan. Seperti kemarin air apa? Air degan. Air putih yang bercampur dengan gula atau teh atau kopi, jus, es dawet. Jangan berwudu dengan ini. Tadi saya ya harus air mutlak dan suci lagi mensucikan. Selanjutnya masuk kepada rukun berwudu. Nah, rukun berwudu itu ada niat. Pertama ya niat. Nah dalam hal ini ada dua versi ibu, ada dua kondisi. Ada yang melafazkan niatnya. Bagi golongan ibu-ibu yang memang melafazkan niat, monggo itu boleh.
Nah, ada juga yang setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah masuk kepada saya ini ingin berwudu, sudah masuk pada niat dulu, tidak harus dilapaskan kembali. Ada juga yang seperti itu, ya. Jadi semuanya boleh. Kemudian yang kedua membasuh muka. Setelah ibu itu membasuh muka. Ini rukun umumnya dulu ibu ya. Nanti di belakang ada runtutannya. Runtutan berwudu itu seperti apa yang sebaiknya. Kemudian yang kedua membasuh muka, ya, membasuh muka, wajah, ya, membasuh muka. Jadi yang dibasuh muka itu ibu, apakah dari sini saja, atau hidung ini saja, atau mata ini saja? Semua. Apakah seluruh ini? Dari mana? Saya buka kopiah ibu ya. Terpesona ibu. Ini ibu, muka itu dari sini, ya, punya rambut, terus ini, ya, ini, dan telinga, dagu, ini, ya, ibu, udah sampai sini, jangan sampai sini aja, ini, nah, terus lurus dia sampai sini, paham ibu? Sudah, itu muka, jadi harus basah. Kalau perempuan itu biasanya harus yang apa namanya ini? Apa namanya? Godek. Godek ibu, godek. Ya di ini kan ibu ya, di apa namanya? Dicukur ya Allah, diturunkan, turunkan ibu ya, karena bagian daripada sini. Itu. Ya, paham ibu? Apa namanya tadi bu? Kok aneh namanya godek? Nah sudah, itu yang membasuh muka. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Nah disunahkan melebihkan sedikit. Sini siku agak kesinilah sekitar 2 cm atau berapa senti yang dilebihkan. Tapi jangan sampai sini, ya, kelebihan. Sedikit saja untuk kehati-hatian kita itu dari kurang sama kurang. Kalau ibu mencuci tangan dari sampai siku itu jangan pas-pas, nanti ada tiba-tiba kurang ya, dilebihkan sedikit, jangan terlalu banyak, nanti ibu cuci sampai sini. Sampai sini, ya, kedinginan ibu jadinya. Paham ibu? Ya, sampai siku, bukan sampai bahu, ya, sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian rambut atau kepala, ya, mengusap sebagian rambut atau kepala. Ini juga ada dua paham, ya. Kalau saya itu pakai yang ikut yang Muhammadiyah, ya. Ini balik baru telinga, ya. Ada yang pisah, ada yang kalau di yang lain itu cuma gini. Baru langsung ini boleh juga, ya. Tapi kalau ibu-ibu silahkan pilihlah. Tapi kalau saya pribadi langsung gini, langsung, ya, langsung. Gini, ya, paham ibu? Jadi saya kasih 2 versi ibu ya, dengan apa namanya? Takutnya nanti saya sampaikan satu, tiba-tiba ibu ketemu orang yang beda, ini salah ini gitu. Ya, semuanya ada. Tapi kalau saya pribadi ngikut yang ikutannya momen. Dari bapak ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala membasuh kepala, mengusap sebagian rambut atau kepala, atau mengusap sebagian rambut atau kepala. Jadi dia bukan fokus pada rambutnya, fokus kepada ya, apa namanya itu? Bawahnya ini, bawahnya rambut, tumbuhnya rambut itu. Ya pokoknya ya itulah. Itu. Jadi ada yang semua. Kalau ibu-ibu mungkin yang panjang rambutnya boleh sampai sini aja, cuman ya. Mungkin basahi sebagian itu. Kemudian yang keenam itu ada tertib. Tertib itu artinya ibu teratur, berurutan. Jangan gimana ibu? Oh belum. Yang kelima, habis rambut langsung tertib. Masuk kaki lagi bu. Untuk diingatkan. Dari nomor 5 langsung naik ke nomor 6 ya. Seharusnya salah nomor. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi mencuci kaki, membasuh kaki sampai 2 mata kaki.
yang menonjol dua yang di sini Bu ya, matahari kaki. Itu nanti di rukun yang kelima ya, di rukun yang kelima basuh kedua kaki sampai mata kaki. Atau disunahkan juga menyela-nyela jari. Setelah pas waktu membasuh itu di sela-sela ke jarinya biar basah semua. Itu Bu ya. Kemudian tertib itu teratur, artinya berurutan. Ya, berurutan. Jangan dimulai dari nomor 6. Jangan dimulai dari nomor 5, membasuh kaki dulu, baru membasuh kepala, dan seterusnya. Jadi harus berurutan. Saya punya murid dulu Ibu di kampung waktu saya SMA itu, waktu mana saya tidak membasuh muka. Basuh terus dia ini air dia tapak aja, tutup air itu, tutup. Itu bukan membasuh, itu menepuk. Jadi membasuh itu diambil airnya kemudian dibasahi itu ya, dibasahi. Atau mungkin sekarang karena darurat yang kemarin yang disemprot itu sehingga basah tangan kemudian dilakukan ya. Itu tertib teratur, jangan dibalik-balik Ibu ya, mulai dari 1 sampai habis. Kemudian sunnah wudhu ya, sunnah wudhu yang ketiga yaitu yang pertama bersiwak ya, atau seperti kita istilahnya sikat gigi lah, biar pas waktu sholat itu gak bau pete kalau makan pete Ibu ya. Kalau mau itu bersiwak, terus membaca basmalah, kemudian membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, itu juga sunnah. Berkumur-kumur juga sunnah. Kemudian istinsyak, itu juga bagian daripada sunnah. Istinsyak itu tahu Ibu? Memasukkan air ke dalam hidung ya, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau istinsyak mengeluarkan, jangan masuk aja Bu. Masuk kok nggak keluar ya, nanti flu. Dikeluarkan ya, itu bagian daripada sunnah. Kemudian apalagi Bu, menyela-nyela jenggot yang panjang ya. Kalau panjang jenggotnya jadi sela-sela gini airnya, gini ya. Kalau saya ini kan jenggot tipis yang kecil ya. Nah itu. Kemudian mengusap seluruh kepala, itu juga bagian daripada sunnah ya. Mengusap kepalanya rukun Ibu ya, paham Ibu? Mengusap kepalanya adalah rukun wudhu. Tapi cara ngusapnya antara sebagian sedikit sama seluruh, lebih sunnah yang seluruh. Paham Ibu? Bukan berarti mengusap kepala itu bagian daripada sunnah ya. Mengusap kepala itu bagian daripada wajib, tapi cara mengusapnya itu yang disunnahkan seperti apa? Seluruh ya, disunnahkan seluruh. Paham Ibu? Biar gak salah. Dicontohin. Ini Bu ya. Ini. Dari sini terus lurus ke belakang, baru langsung ke telinga. Kalau saya pakai itu ya, itu yang sunnahnya ya. Gimana? Iya, rambutnya panjang sampai tengkuk gini, nggak apa-apa. Nggak usah semua sampai rambut sampai belakang. Nggak usah sampai sini aja. Jadi ada pemakpuan gitu ya, ada pemakpuan. Nanti pasang rambutnya segini, minta bantuan orang lain, usap dulu semuanya. Nggak usah. Sudah paham Ibu yang sunnah tadi? Kemudian menyela-nyela jari dan tangan dan kaki waktu membasuh tangan ke siku itu di sela-sela. Itu bagian daripada sunnah juga. Kemudian mengulangi basuhan dan usapannya sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali. Itu nanti bagian daripada sunnah juga. Mengulang usapannya 3 kali ya. Kemudian mendahulukan bagian kanan dari yang kiri. Berlaku pada tangan dan kaki. Kalau wajah enggak Bu, nanti wajah yang kanan dulu baru yang kiri, enggak. Berlaku pada tangan dan paham Ibu?
kadang ibu-ibu ini agak itu kiri dan kanan, kata ustaznya kiri dan kanan, tiba-tiba wudhu gitu, baru ini enggak gitu ya. Jadi khusus tangan dan bisa ibu dipahami? Tangan kanan dulu, baru tangan kiri, kaki kanan dulu, tangan kaki kiri. Paham ibu? Jangan sampai nanti bu, siapa yang ngajarin itu? Saya diusuk setengah satu hari, enggak. Khusus tangan dan kaki, mendahulukan kanan dan kiri 3 kali. Kemudian apalagi bu? Melebihkan basuhan, ya, melebihkan basuhan. Kemudian melebihkan basuhan tadi itu yang pas siku dilebihkan sedikit, gitu ya. Kemudian bukan muamalah itu ya, mualah, M-U-W-A-L-H. Muamalah jualan lah saja. Mualah, ya, salah tulis itu, mualah. Tidak ada jeda antara satu perbuatan wudhu dan yang berikutnya. Misal gini ibu, memang tetap sah wudhunya, tetap sah, tapi disunahkan jangan. Ibu ada keran di ini, keran masjid lah misalnya, keran masjid. Kan jajar tuh bu, 1, 2, 3, 4. Ibu pengen coba semuanya keran ini. pengen coba semuanya keran ini. Berwudu, habis berwudu, tutup. Baru nyala lagi. Tiba-tiba nggak nyala yang depannya, cari lagi. Akhirnya terputus kan? Terputus, berjarak lah beberapa detik. Atau mungkin ibu berwudu, tiba-tiba diajak ngobrol, ya diajak ngobrol. Ibu lah Denny. Iya, di sini iya itu, ya kan? Berjarak lah mungkin 1 menit 2 menit, tapi belum kering ini, belum kering. Nah, ibu berwudu lagi seperti itu kan udah ada jarak. Nah itu, jadi runtut. Makanya ada di hadis Nabi SAW itu kalau berwudu diam. Nah itu ya, maka tidak boleh ngomong, gitu kan? Nah itu menghindari untuk mendapatkan sunnahnya itu, mualah, ya. Sudah ibu. Kemudian tidak berlebihan menggunakan air. Kadang ibu-ibu cuma basuh muka, tapi ngambilnya 1 gayung langsung. Jadi kalau menggunakan air itu di keran, misal keran kan dibuka deras tuh, dikit aja bu, ditampung pelan-pelan nggak apa-apa, jangan langsung dan akhirnya air banyak yang mubazir. Nah gitu ya, paham ibu? Jadi kadang kalau berwudhu kalau pakai gayung ya nggak usah 1 gayung full diambil ya. Kalau untuk basuh muka sedikit, basuh muka ya ibu ya. Kan bedak pun nggak mau ibu pakai banyak-banyak, kan habis cepat. Kalau bedak misalnya skincare, ibu pakai banyak-banyak langsung kan cepat habis ibu. Akhirnya juga habis kita nanti. Jadi itu disunnahkan menggunakan air yang kemudian menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kalau nggak bisa menghadap kiblat, waktu berdoa selesai wudhu menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Doanya hafal bu? Nah, insya Allah hafal. Saya pasti ahli fikih kok ibu.